Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anakku sekalian yang Ustaz banggakan, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 8. Ustaz berharap dan berdoa mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita awali dulu pertemuan kita ini dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah dengan harapan dan permohonan kepada Allah. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari ini oleh Allah dijadikan ilmu yang manfaat, barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Anakku sekalian, untuk kali ini kita akan coba membahas tentang sifat dan tugas para rasul Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita masih melanjutkan tentang iman kepada rasul Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan yang kedua ini kita akan coba bahas bersama tentang sifat dan tugas rasul Allah. Sifat wajib bagi rasul itu ada 4. Jadi para rasul itu memiliki sifat wajib, yaitu ada 4. Yang pertama adalah siddiq, yang artinya jujur. Jadi para rasul itu memiliki sifat siddiq, yang artinya jujur. Kemudian yang kedua adalah sifat amanah, yang artinya dapat dipercaya. Itu sifat yang kedua untuk para rasul, yaitu amanah, dapat dipercaya. Kemudian sifat yang ketiga adalah tabligh, yang artinya menyampaikan. Jadi sifat rasul yang ketiga adalah tabligh, yaitu menyampaikan. Jadi menyampaikan risalah yang diberikan oleh Allah kepadanya untuk disampaikan kepada umatnya. Kemudian yang keempat adalah sifat fatonah. Jadi itu bacanya adalah fatonah, bukan fatanah, tapi fatonah, yang artinya adalah cerdas dan bijaksana. Jadi itu sifat wajib yang dimiliki oleh para rasul, yaitu ada 4. Yang pertama adalah siddiq, amanah, tabligh, kemudian fatonah. Selain sifat yang wajib dimiliki itu, ada juga sifat yang tidak mungkin. Jadi sifat yang mustahil atau tidak mungkin dimiliki oleh para rasul itu ada 4. Jadi kebalikannya yang wajib tadi. Apa itu? Yang mustahil, sifat mustahil bagi para rasul adalah yang pertama kizib, yang artinya bohong atau dusta. Jadi para rasul itu mustahil berbohong atau berdusta. Kemudian yang kedua yang mustahil bagi para rasul yaitu adalah
khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Khianat itu mustahil dimiliki oleh para rasul. Kemudian yang ketiga adalah kitman, yang artinya adalah menyembunyikan. Jadi para rasul itu tidak memiliki sifat untuk menyembunyikan apa yang dia terima dari Allah, akan tetapi semuanya disampaikan kepada umatnya. Yang keempat adalah balaghah. Jadi sifat mustahil bagi para rasul yang keempat adalah sifat balaghah, yang artinya bodoh. Jadi para rasul mustahil memiliki sifat bodoh, akan tetapi para rasul semuanya memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan. Jadi itu sifat-sifat para rasul ya, yang wajib ada 4, kemudian juga yang mustahil ada 4-nya. Selanjutnya anakku sekalian, kalau tadi sifat-sifat para rasul, sekarang tugas para rasul. Jadi apa tugas para rasul itu? Yang pertama adalah menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman bahwa akan mendapatkan surga di akhirat. Jadi menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang beriman dan beramal soleh bahwa dia kelak akan mendapatkan surga di akhiratnya. Yang kedua, tugas para rasul adalah memberikan peringatan kepada orang-orang yang ingkar bahwa ia kelak akan mendapatkan azab yang sangat pedih di dalam neraka. Jadi itu tugas para rasul. Yang pertama adalah menyampaikan kabar gembira bahwa barang siapa yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan surganya Allah. Dan juga memberikan, yang kedua adalah memberikan peringatan kepada orang-orang yang ingkar bahwa ia kelak akan mendapatkan azab yang pedih, yaitu di dalam neraka. Kemudian yang ketiga, tugas para rasul adalah menjelaskan kepada manusia bahwa risalah yang dibawa oleh para rasul itu adalah datangnya dari Allah, merupakan petunjuk dari Allah untuk semua manusia agar menjadi hidupnya menjadi selamat baik di dunia maupun di akhirat. Jadi menjelaskan kepada semua manusia bahwa risalah yang dibawa itu adalah petunjuk yang datangnya dari Allah untuk keselamatan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Dan tugas yang keempat adalah menjelaskan secara cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjelaskan bagaimana tata cara beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah tugasnya menyempurnakan akhlak manusia. Jadi agar manusia hidupnya menjadi terarah ya. Jadi menyempurnakan akhlak manusia. Selanjutnya anakku sekalian, yaitu bagaimana kita sebagai orang Islam yang beriman untuk meneladani sifat-sifat Rasul Allah. Jadi kita harus meneladani sifat-sifat Rasul Allah. Sebagai manusia yang beriman, kita wajib untuk mencontoh perilaku terpuji para Rasul, yang mana akan menjadi sunnah ya untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Teladan yang perlu kita contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, sifat jujur dan amanah. Jadi dalam setiap kegiatan, setiap ucapan, perbuatan, dan kewajiban yang ada pada diri kita itu hendaknya untuk dilandasi dengan kejujuran dan tanggung jawab. Jadi amanah itu sama dengan tanggung jawab ya. Jadi apapun kegiatan kita, perbuatan kita, ucapan kita, dan yang menjadi kewajiban kita itu semuanya hendaknya dilandasi dengan kejujuran dan tanggung jawab ya. Jadi itu kita cara meneladani sifat-sifat Rasul Allah. Di samping itu, keteladanan yang harus kita contoh dari para rasul adalah
menyampaikan. Tabligh, menyampaikan, yaitu ilmu yang kita miliki walaupun masih sedikit hendaknya kita amalkan ya. Kita amalkan dan kita sampaikan kepada orang lain yang masih belum mengetahuinya. Misalkan contohnya kamu punya adik, kemudian kamu ajari dia untuk membaca misalkan doa makan dan minum. Sementara adiknya kamu masih belum bisa, kamu ajari. Jadi itu namanya meneladani sifat para rasul, yaitu menyampaikan. Jadi tidak perlu menunggu banyak ilmu dulu, walaupun sedikit apa yang kamu miliki ya kamu amalkan dan kamu sampaikan kepada orang lain yang masih belum mengetahui. Nah, di samping itu kita juga harus menjadi orang yang cerdas dan bijaksana. Dengan apa? Dengan cara berusaha semaksimal mungkin, belajar yang tekun dalam menuntut ilmu. Jadi kalian sebagai pelajar, belajarlah dengan tekun dan rajin agar kalian menjadi orang yang cerdas ya. Jadi itu cara kita untuk meneladani sifat-sifat para rasul Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu yang kita bahas untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya ini ada latihan soal ya. Ada 5 soal itu seperti biasa untuk menambah pengetahuan kalian agar lebih kuat pemahaman kalian terhadap materi yang kita pelajari ini. Silahkan kerjakan soal yang ada ini di buku latihannya ya. Ditulis kembali soalnya, kemudian kalian jawab di buku latihan. Tidak perlu dikumpulkan ya. Ini hanya untuk melatih kalian agar lebih memahami materi ini. Akan tetapi mengerjakan semua ya, soalnya nanti Ustadz akan minta tugas ini untuk dikumpulkan ya. Jadi biar tidak numpuk tugas kalian, jadi langsung dikerjakan ya di buku latihannya. Jadi demikian untuk pertemuan kali ini. Selamat mengerjakan dan terima kasih. Kita tutup dengan baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.